Nah, setelah jadi roll-rollan film, itu kan terus diedit, dipotongi, kita pakai alat manual, disambung gitu ya. Nah, saya baru tahu kalau film seluloid yang 16 mili itu di sebelah sampingnya itu ada pita untuk audionya. Iya, selamat datang bersama saya Romo Desa dari Talk Cinema lagi-lagi ya guys ya. Dan rekan saya kali ini Dea Dikari dan di sini bersama Pak Alex Lutfi. Selamat datang Bapak. Selamat. Monggo Senang, tehnya, senang Pak. Mbak. Iya. Silakan diminum dulu. Saya teh aja dulu. Boleh, saya teh dulu. ya. Kita minum dulu boleh, nggak Boleh, apa-apa. boleh. Di Jogja lagi panas-panasnya enak banget nih es teh, Pak. Lagi enak banget nih es teh nih. Gimana Pak, sehat kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Bisa minum teh manis itu Iya. agak sedikit dingin nih, tandanya sehat. Tandanya sehat. Masih bisa merasakan nikmatnya tanda sehat tuh dia. Itulah. Betul. Bener. Betul. Makasih banyak Pak bisa datang. Akhirnya aku bisa ngobrol lagi sama dosen tercinta saya. Kamu agak flashback gitu ya pas awal Agak maba. flashback dikit gitu. Berasa bimbingan dikit sebenarnya. Berasa bimbingan gitu ya Bun. Aku teringat ke saat aku masih metodologi penelitian kemarin. Oh, gitu masih, ya. Pak lagi nih proposal saya. Pak Alex flashback nggak ngeliat mahasiswa-mahasiswa di belakang ini mungkin? Saya merasa senang ya, senang bangga karena ternyata mereka punya aktiviti di luar kampus. Di luar kampus, oke. Seperti yang kalian tadi sampaikan bahwa jadi teringat waktu di kelas. Gitu. Yeah. Padahal di kelas itu kita belajar bersama. Ya. Saya selalu mengatakan kita belajar bersama. Ya. Sehingga kalau kemudian sekarang kita ada di forum ini, di ruangan ini, ketemu dengan teman-teman ini, saya jadi muda lagi. Sebenarnya salah satu maksudnya Pak Alex tuh kayak untung anak-anak saya tidak nganggur ya di kelas. Mungkin sebenarnya ke arah situ juga ya. Jadi kita hanya pindah ruang. Benar, ruang. Akhirnya ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Ya. Nah Pak Alex ini kan yang kita tahu kan Pak, Bapak dulu berangkatnya dari seni rupa ya, sebelum akhirnya menjadi, saat ini kan kondisinya udah dari dosen udah purna berarti ya Pak ya. Nah sebelum itu kan berangkatnya dari seni rupa Pak. Nah habis itu sampai akhirnya jadi mengajar di jurusan film, terutama mengajar pendidikan film lah gitu. Nah saya ada pertanyaan yang lucu nih Pak sebenarnya, agak membingungkan juga nih. Sebenarnya tuh akhirnya apa hubungannya si seni rupa ini ke film gitu tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba milihnya ke situ? Kenapa apa sih kaitannya sebenarnya? Apakah film bisa film aja gitu? Kan katanya anak-anak sekarang kan film tuh eksklusif gitu ya kayak dia. Gitu. Film tuh sendiri aja gitu. Enggak bagian dari seni rupa lah ya. Maksudnya itu. Menurut Pak Alex gimana Pak? Apa emang kayak gitu gitu? Saya boleh cerita? Boleh dong. Kadang mau ceritanya gitu nanti Jadi nih Pak. Pada tahun saya ini penggemar nonton film. Jadi kebetulan ayah saya itu, orang tua saya itu kan dia penulis. Kemudian dia sastrawan penulis. Dia juga pada waktu itu kan belum ada televisi ya, tahun 60 70 televisi itu hanya di Jakarta. Di Surabaya itu kan enggak ada, yang ada RRI. Nah, ayah saya menjadi salah satu penyiar di sana. Dia punya rubrik sendiri. Nah, karena ayah saya orang teater, orang dulu istilahnya drama. Dia disutradarai, buat naskah segala macam, sehingga kemudian kalau orang drama itu pemain drama itu kan sangat dekat dengan film. Oh oke, ya. Nah, kemudian pada tahun 69 70-an itu saya ke Jakarta, membantu Ratno Timur almarhum. Cibuta dari Gua Hantu. Ya. Nah, ayah saya membantu untuk mengembangkan skenarionya gitu ya. Dari Ganes TH, nah, terus saya biasa kalau istilah zaman sekarang ada artisan. Ada artisan biasa yang mengembangkan itu sampai kemudian beberapa tahun. Nah, waktu di Surabaya tahun 75-76 dia pulang, dia ketemu sama seseorang yang gemar untuk membuat film laga. Kebetulan dia olahraganya bela diri. Nah, terus Pak bikin film, film pendek silat. Waktu itu masih pakai 8 mili dan 16 mili.
Ya. Tahun tahun 75, 74, 75. Ya. 74, 75, 76. Nah, terus buatlah film 8 mili dan 16 mili. Dibuat di Surabaya. Nah, saya ikut bantu. Waktu itu saya masih sekolah tinggi menengah, STM. Iya, STM, benar. STM. Sekarang SMK. SMK. Belum ada SMK film zaman dulu. Saya jurusannya bangunan saya. Dulu kan ada STM bangunan, STM mesin. Nah, bantulah saya. Ya, bantu. Apa yang bisa saya bantu? Sampai kemudian saya belajar ngedit manual. Jadi setelah film itu dicuci, yang digunting itu ya Pak ya? Ya, nyucinya aja dikirim ke Jakarta terus dikirim keluar. Keluar itu kan karena film. Oh iya deh, ya benar. Kan Indonesia belum punya. Rollnya itu ya. Rollnya itu. Keluar kemana Pak? Ya keluar Indonesia. Kalau nggak salah kan di Hong Kong Pak ya waktu itu. Dikirim ke Jakarta dulu. Baru di situ baru dikirim. Nah setelah jadi roll-rollan film itu kan terus diedit, dipotongi, kita pakai alat manual, disambung gitu ya. Nah saya baru tahu kalau film seluloid yang 16 mili itu di sebelah sampingnya itu ada pita untuk audionya. Belum pernah lihat? Belum pernah. Problem. Belum juga ya. Sudah lulus kuliah, belum pernah lihat itu gitu. Jadi itu kan roll. Ya. Kemudian ada lubang-lubang yang dipakai untuk muter di proyektornya. Nah di sebelahnya itu ada pitanya. Sebelah yang bolong-bolong itu? Di luar kotak. Iya di sebelah bolong-bolong itu ada lurus toh. Nah itu di situ, makanya warnanya beda dia. Oh ya. Itu. Nah itu terus kemudian itu ya pokoknya mulailah senang lihat film Katuka. Ya. Jadi waktu itu cuma satu kamera kan. Jadi 1, 2, 3 kali take biasa lah gitu ya. Nah terus sampai tahun 77 saya sudah lulus 76, 77 saya kuliah di arsitek di Surabaya. Kamu arsitek dulu Ya, ya? D3. Setelah saya selesai D3 arsitek, kemudian saya merasa nggak nyaman. Wah, ini sekolah arsitek, terus kalau nanti mau jadi apa? Karena saya nggak suka hidup di satu ruangan. Seneng gambar saya. Ya. Tapi dari satu ruangan bidangnya nggak seni, karena saya waktu di Surabaya itu ya main drama, teater itu yang bantuin ayah saya bikin film-film pendek itu. Sibuk banget ya ternyata. Ya pada waktu itu. Nah, terus setelah saya selesai D3, saya bilang aku mau pindah sekolah gitu. Kemana? Saya mau sekolah di IKJ di film. Jadi pada waktu tahun 79, 78 akhir itu saya sudah kepingin kuliah di IKJ. IKJ itu baru angkatan pertama, angkatan kedua. Itu jurusan film udah ada? Jurusan film sudah ada. Oh, ya. Ayah saya bilang, jangan di IKJ terlalu jauh. Karena di sana nggak ada family. Nah, nanti ke Jakarta jauh, mending Jogja aja. Kalau Jogja kan perjalanan setengah hari lah, sehari lah, nggak sampai semalam suntuk gitu ya, semalam muter, malam. Dan kamu kan bisa gambar, kamu sekolah di Asri aja, jurusan lukis. Waktu itu masih Asri ya? Iya, STSRI Asri. Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Asri. Belum isi lah ya. Belum isi. Ya sudah, akhirnya ya sudahlah. Nggak jadilah saya sekolah film. Saya sekolah di jurusan seni lukis. Tahun 79 masuk. Mulai dari nol lagi saya. Nah disitulah kemudian saya ketemu chemistry-nya. Saya senang dengan bidang saya bertemu dengan teman-teman banyak sekali. Walaupun 1 tahun saya berkumpul dengan teman-teman teater di Jogja. Aduh, saya punya teman itu satu komunitas itu namanya Teater Kancil. Itu di Purwanggen itu. Di situ saya hanya 1 tahun, setelah itu saya menghilang. Menghilang itu saya menekuni bidang seni lukis itu. Karena saya merasa ini dunia saya. Ya sudah, kemudian saya menekuni pameran, kuliah, sampai akhirnya saya selesai. Kalau hitungannya anak sekarang tepat waktu. Ya dah. Dan itu kata anak sekarang itu berdosa. Kuliah tepat waktu itu berdosa, ya dah. Tapi zaman saya masih semangat gitu ya. Kuliah yang di tepat waktu. Udah sampai selesai tepat waktu. Wisuda terhenti karena
isi berdiri. Oh, ada pas pergantian. banget itu ya? Iya, Pas isi banget berdiri tahun 84 kalau. Iya. Jadi saya terhenti wisuda, akhirnya saya di wisuda isi yang kedua. Isi yang pertama, jadi isi berdiri, kemudian dia buat acara wisuda, wisuda kedua baru saya. Mahasiswa itu mahasiswa yang asli sebelum ya? Iya, campuran. Ya, ada yang dari musik, ada yang dari seni tari, ada yang dari seni rupa. Oh ya. Jadi waktu itu saya wisuda isi yang kedua. Sehingga sudah ketarik ke sana. Ya. Kemudian tahun 86, nah selama saya kuliah di STRC Asri, saya menjadi mahasiswa asisten. Asisten dosen di sana. Ya. Sampai kemudian ketika saya sudah lulus, 84, di wisuda 85, saya tes pegawai negeri untuk menjadi staf pengajar di sana. 86 saya sudah resmi bekerja. Oh, berarti Bapak ya? masih tetap akhirnya PNS? PNS saya. 86 itu PNS. Jadi saya tes di 85, 86 saya diterima. SK turun PNS tahun 86. Resmi menjadi staf pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan seni lukis zaman segitu. Oh, itu masih seni lukis ya? 86. Ya. Pegawai negeri. Setelah itu tahun 89 saya kuliah lagi di ITB, ambil master. Seni Rupa Murni. SRD-nya berarti? Iya, ITB. Ya. Kuliah di ITB pulang 92. 92 selesai awal, saya pulang 92. Mengajar 1 tahun, terus media rekam berdiri. Ini Pak sekarang. Jadi gimana tuh Pak? Jadi begini, isi pada waktu itu kan punya 3 fakultas. Ya. Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni Pertunjukan, itu isinya ada musik, tari, Akademi Seni Tari Indonesia dan Akademi Seni Musik Indonesia. Ya. Terus ada lagi ini, Fakultas Non Gelar. Fakultas non-gelar? Non-gelar, ya itu. Jadi ada 3 fakultas. Fakultas non-gelar seni pertunjukan. Jadi nggak ada seni rupanya. Yang ada adalah karawitan, tari apa gitu ya. Pokoknya ada fakultas seni pertunjukan. Fakultas non-gelar. Ya. Fakultas non-gelar. Nah, berjalan berapa tahun saya lupa. Fakultas non-gelar ini harus ditutup karena nggak ada fakultas non-gelar. Oh iya. Aneh ya. Sebenarnya nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi liar sekali ya. Ijazahnya itu S0. Hah? Masa sih? S.0 gitu? Ya enggak, pokoknya S0 gitu ya. Gitu jadi sarjana non-gelar ini aneh kan? Iya. Nggak ada SNG Ya sudah meluluskan kalau nggak salah. Hah? Sempat lulusin? Iya. Terus yang ini harus ditutup. Iya. Setelah berapa tahun tuh? Lupa saya. Fakultas seni gelarnya. Bisa dibuka mungkin itu. Tapi udah sempat ngeluarin mahasiswa. Ada alumninya kalau nggak salah ada alumninya. Ada ya. Berarti sekarang sarjana tok. Jadi sarjana gelar. Akhirnya ditutup kan? Ya, oleh Dikti mungkin oleh Dirjen Dikti. Nggak anak ini sekolah kok non gelar gitu ya. Aneh gitu. Terus tinggal 2. Seni rupa dan seni pertunjukan. Nah, kalau ini cuma berdua saja, hanya 2 fakultas, maka institut akan turun degradasi menjadi sekolah tinggi. Oh, ya. Kamu ngomong U-nya itu kayaknya menikmati gitu ya. Makanya seru. Soalnya kita datang sudah jadi semua, Pak. Udah ready gitu. Alumni banyak gitu. Jadi tinggal 2 fakultas ini, kalau tidak ada tambahan 1 fakultas, maka Institut Seni Indonesia Yogyakarta berubah menjadi sekolah tinggi. Karena cuma 2 fakultas, minimal harus 3 fakultas. Akhirnya panik tuh. harus dibuat 1 fakultas. Nah, pada tahun 83 itu ada yang namanya salah satu saya anggap tokoh ya, bapak saya, teman saya, dosen saya, namanya Risman Mara. Nah, beliau ini dulu pembantu dekan 3-nya Fakultas Non-Gelar. Oh, ya. Asalnya mengajarnya
di Fakultas Seni Rupa jurusan seni lukis seperti saya. Saya asistennya Dekne, gitu. Saya asistennya Pak Risman. Nah, terus Pak Risman ini disiapkan oleh Pak Bud Mukhtar bahwa akan ada yang namanya Fakultas Media Rekam, Fakultas Seni Media Rekam, jurusannya film, televisi, dan fotografi. Nah, Pak Risman karena suka dengan fotografi, dialah yang di setting, dirancang nantinya akan menjadi dekan. Waktu itu mungkin istilahnya bukan dekan, dianggap sebagai orang yang nanti diharapkan nanti bisa bersama dengan beberapa teman yang lain untuk mendirikan itu. Pokoknya lah. Terus dia ini dibawa ke Australia, tunjukin sekolahan-sekolahan. Oh, disiapkan lah. Iya, pokoknya dia disiapkan. Dikasih pelatihan gitu. Nah, setelah disiapkan, pulang tahun 94, dibentuk namanya ketua task force-nya pada waktu itu, PR1 itu Pak Victor Ganap. Profesor Victor Ganap. Dia sebagai ketua task force-nya untuk mendirikan media rekam. Gitu ya. Langsung PR1-nya. Nah, diambillah 98 orang kalau nggak salah. Termasuk Pak Alek? Ya, jadi ada dosen dari seni rupa, ada dosen dari seni pertunjukan, dan dari seni musik. 3 komponen ini. Nah, tentu karena ini fakultas baru, maka harus memenuhi peraturan. Harus ada S3-nya, S2-nya, S1. Nah, kebetulan satu-satunya S2-nya ada saya dengan siapa beberapa orang, terus S3-nya Prof. Suprapto Sujono. Ya kan? Okay. Nah, maka kemudian dipanggillah orang-orang itu. Ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Nah, termasuk saya yang bersedia. Maka saya kemudian pindah ke Fakultas Seni Media Rekam, jurusan film dan televisi. Saya langsung menjadi sekretaris jurusan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa pindah? Sebetulnya kan saya nggak tahu ya. Tuhan itu kan memang luar biasa. Ketika saya mau ingin sekolah, ingin kuliah lagi di IKJ jurusan film, tapi kok malah ke Jogja. Ternyata di Jogja sekian tahun kemudian disiapkan ada fakultas. Fakultas Seni Media Rekam, jurusan film dan TV. Tapi yang jadi bagi saya yang jadi menarik itu ketika saya sudah menjiwai sebagai seorang pelukis. Tiba-tiba saya lagi tuh dikasih satu hal yang menggoda pikiran saya. Loh, saya dulu pengen sekolah film, tapi sekarang saya sudah jadi pelukis gitu ya, jadi perupa, jadi dosen di seni rupa. Sekarang kok ada penawaran di sini gitu ya, ada apa ini? Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan bahwa ya memang mungkin jalan hidupnya begitu. Tetapi saya kemudian berjanji, saya tidak akan pernah menjadi seorang film murni. Tidak akan menjadi seorang sineas gitu ya. Sineas gitu ya. Saya cukup menjadi akademisi yang bertugas mencerdaskan anak-anak bangsa dalam bidang film. Berarti di dalam sini tetap ya udah perupa. Saya tetap perupa. Ya. Saya nggak mungkin kemudian bisa seperti para sutradara yang hebat-hebat itu ya. Mereka berangkat dari awal gitu ya. Saya nggak mungkin berangkat di usia yang relatif tidak muda lagi. Terus saya harus mulai dari nol, nggak mungkin. Sementara pikiran saya, jiwa saya sudah di-cover oleh dunia seni rupa. Sehingga saya kemudian, aku tak jadi akademisi yang bertugas mencerdaskan anak-anak bangsa, menyiapkan dosen-dosen yang media rekaman. Dulu kan nggak punya dosen, nggak punya ruang. Oh iya, benar. Nggak punya alat. Benar. Loh iya. Dulu di mana berarti Pak belajar? Dulu di Rektorat Lama, lantai 3. Itu ada ruangan besar di bedek sama triplek. Ruangan dekan aja nggak ada. Jadi kita ngumpul semua. Alatnya nggak punya. Pertama muncul itu kita pakai VHS. Bukan SVHS loh, VHS. Alat editingnya aja pakai WJMX, manual. Dari kamera 3, 2, 3.
Sampai kemudian nggak punya dosen, kita dapat dosen dari TVRI, dari MMTC, dari Jakarta. Nggak ngerti kurikulum, kita belajar kurikulum, saya harus menyiapkan, cari dosen dan sebagainya. Terus kemudian merekrut dari UGM yang juga bukan dari film gitu ya, tapi dari bidang komunikasi karena itu dibutuhkan gitu ya, dan seterusnya. Nah maka kembali saya katakan Fakultas Media Rekaman itu penuh dengan perjuangan. Jadi kalau sekarang ini sudah menjadi dewasa, sudah bisa menghasilkan banyak anak-anak muda yang kreatif dalam bidang film, menjadi seorang sineas yang hebat, itu saya tentu dosen-dosen yang lain merasa bahagia. Ya. Itu cerita founding father sebenarnya. Jadi seperti kalian seperti ini kan sebenarnya harapan kami. Gitu ya. Betul. Jadi kami itu tadi merasa dengan kekurangan yang kita miliki, tapi kita punya tekad yang luar biasa. Ya kalau kemudian ada jatuh bangun itu hal yang biasa. Hal biasa. Itu prosesnya akhirnya. Iya, proses. Kalau orang nggak paham, seakan-akan nggak maju gini-gini, ya mereka tidak terjun langsung. Kita terjun langsung. Bayangkan punya fakultas baru, nggak ada kurikulumnya, nggak ada dosennya. Dosennya bukan orang film dan TV. Aneh itu. Aneh itu. Tapi sikat aja. Sikat aja. Maka saya yakin sih, Bro. Maka kita keliling ke Jakarta, kita kenalan, kulon nuwun ke IKJ, ke RCTI kerjasama, kemudian ke Puskat. Saya belajar di Puskat 3 bulan dengan Fred Wibowo itu ya. Jadi kita meng-backup kekurangan-kekurangan kita itu dengan kita workshop kerjasama dengan Duta Perancis dan sebagainya, menggalung komunikasi. Itu yang bisa kita lakukan, sehingga ya sudah biasa kan. Suara sana ini, ya enggak apa-apa, mau bertahap. Iya. Benar-benar. Ya akhirnya sekarang ini berbuah lah. Gitu ya. Walaupun sebetulnya tidak ideal. Kalau idealnya itu kalau 20 angkatan, satu angkatan isi 20 mahasiswa ya minimal 50% lah. Tapi kan sekarang belum sampai ke sana. Ya kan, dengan keterbatasan itu kan. Tapi paling tidak selalu ada pada setiap tahunnya itu anak-anak muda yang maju ya dari alumni Fakultas Seni Media Rekaman. Ya kira-kira seperti itu. Ya.